Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizli Halimiyah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam NIM T 2018-3110. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa itu sarana dan prasarana laboratorium bahasa. Keberhasilan suatu program pendidikan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang baik yang disediakan secara optimal. Menurut Pahlavi, sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai aspek penunjang baik langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks pendidikan, sarana dapat diartikan sebagai alat yang digunakan secara langsung untuk menunjang tercapainya tujuan dalam pendidikan. Proses pembelajaran bahasa meliputi membaca, mendengarkan, dan menulis. Dalam belajar bahasa, situasi kelas yang kondusif diperlukan dalam suatu proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan belajar yang baik. Namun berbeda dengan kondisi saat ini yang didukung dengan pesatnya teknologi yang berkembang. Lab bahasa sudah banyak yang dilengkapi dengan berbagai peralatan modern berupa alat-alat multimedia yang mendukung dan mempermudah proses pembelajaran bahasa. Adapun sarana yang terdapat dalam lab bahasa yaitu seperti komputer, perangkat audio, handset, speaker, panel guru dan siswa, LCD proyektor, tape player, meja, kursi, karpet, papan tulis, AC atau pendingin udara dalam ruangan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu prasarana. Dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2007, prasarana diartikan sebagai fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah. Ibrahim Bafadal juga menjelaskan, prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses belajar di sekolah. Sedangkan menurut Ambar Arum, prasarana pendidikan adalah alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun contoh prasarana dalam lab bahasa yaitu seperti ruangan. Jadi, laboratorium bahasa di sini juga merupakan prasarana yang penting untuk menunjang kegiatan belajar mengajar agar harapan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dapat terpenuhi. Mungkin cukup itu saja dari saya tentang sarana dan prasarana laboratorium bahasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotulimah NIM T 2018-3090. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOP Laboratorium Bahasa. SOP itu merupakan panjangan dari Standar Operasional Prosedur. Jadi SOP Laboratorium Bahasa yaitu merupakan suatu pedoman yang berupa dokumen yang ada dalam suatu laboratorium bahasa dalam bentuk prosedur agar suatu pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Di sini SOP Laboratorium Bahasa memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk menjaga konsistensi dalam performa laboratorium bahasa. Yang kedua yaitu sebagai jaminan dalam efisien penggunaan laboratorium bahasa. Yang ketiga yaitu sebagai dokumen jika terdapat revisi dalam SOP tersebut atau dalam pembuatan SOP baru. Di sini juga terdapat manfaat dari SOP Laboratorium Bahasa. Manfaatnya yaitu yang pertama, sebagai pedoman hukum jika terdapat penyelewengan terkait dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu menciptakan standar kerja sebagai acuan dalam revisi kerja. Yang ketiga yaitu menghindari tumpang tindih pemakaian laboratorium bahasa. Maksudnya tumpang tindih di sini yaitu terjadinya bentrokan atau terjadinya bersamaan jadwal dalam penggunaan laboratorium bahasa. Di sini
SOP Laboratorium Bahasa juga memiliki dua teknik pemanfaatan, yaitu yang pertama listening class. Listening class di sini yaitu merupakan suatu penggunaan laboratorium pendengaran, listening, yaitu seperti halnya dalam speaking, reading, dan writing. Yang kedua yaitu kelas umum. Kelas umum di sini yaitu merupakan laboratorium bahasa yang digunakan selain penggunaan listening, yaitu seperti halnya penyajian berupa bahasa asing. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakilkan kelompok 7 akan membahas tentang pengertian laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa dikategorikan sebagai media audio karena laboratorium memiliki seperangkat alat-alat audio yang berupa tape recorder dan pita kaset yang disalurkan melalui kabel handphone. Laboratorium bahasa merupakan alat untuk melatih atau mendengar dan berbicara dengan bahasa asing dengan cara memberikan materi pembelajaran yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Laboratorium bahasa adalah yang berarti ruangan yang dilengkapi dengan alat-alat keperluan pengajaran bahasa berupa pita perekam, kaset, proyektor, dan piringan hitam dipakai secara terpisah-pisah atau bersama-sama. Sedang menurut Kamus Bahasa Indonesia kontemporer, laboratorium bahasa adalah laboratorium tempat belajar. Jadi dengan beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa laboratorium bahasa adalah tempat atau ruangan yang dilengkapi dengan alat-alat tertentu untuk belajar bahasa yang berkaitan dengan sistem lambang bunyi yang digunakan oleh sekelompok orang siswa yang dihubungkan dengan situasi dan pengalamannya, terutama dalam hal berbicara atau menyimak. Dan saya akan menjelaskan tentang karakteristik laboratorium bahasa tersebut. Secara umum, setiap laboratorium memiliki karakteristik berbeda, baik dalam sarana dan prasarana, bangunan, bahan, peralatan, dan kegunaannya. Demikian pula laboratorium bahasa memiliki karakteristik yang khas diantaranya karena sering kali berhubungan dengan listening, conversation, attention, monitoring. Adapun juga kedudukan dalam laboratorium bahasa tersebut yaitu pola pembelajaran guru dengan media, pola pembelajaran media dengan guru, pola pembelajaran guru dan media berjalan bersamaan, dan pola pembelajaran kombinasi atau gabungan. Saya akan menjelaskan beberapa pola tersebut, yaitu yang pertama pola pembelajaran guru dengan media. Media laboratorium bahasa digunakan guru untuk membantu proses belajar mengajar dalam mata pelajaran berbasis bahasa. Jadi peran guru dalam pembelajaran lebih dominan dibanding dengan penggunaan laboratorium bahasa. Media laboratorium bahasa digunakan sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar agar materi yang disampaikan lebih menarik dan tidak membosankan. Dan yang kedua, pola pembelajaran media dengan guru. Peranan media laboratorium bahasa juga dapat dijalankan dengan pola berikut ini. Berbeda dengan pola sebelumnya, pada pola ini aspek yang lebih ditonjolkan adalah media laboratorium bahasa itu sendiri, dan guru dapat memfasilitator penggunaan media tersebut. Siswa dapat belajar melalui media laboratorium bahasa dengan mendengarkan materi yang diajarkan oleh guru melalui handphone dan komputer yang sudah terhubung satu kelas
dengan server yang dipegang oleh guru. Dan yang ketiga, pola pembelajaran guru dan media berjalan bersamaan. Dalam peranan media laboratorium bahasa, pola pembelajaran yang dapat dipakai yaitu pola pembelajaran guru dan media berjalan bersamaan. Di pola tersebut, peranan guru dan media laboratorium bahasa dapat berjalan bersamaan satu sama lain, berimbang dan tidak saling mendominasi satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu keempat, pola pembelajaran kombinasi. Selain pola pembelajaran tersebut dapat juga dipakai dalam pemanfaatan media laboratorium bahasa tersebut adalah pola pembelajaran kombinasi atau gabungan. Pada pola ini, guru dapat menggunakan beberapa pola pembelajaran yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam satu pembelajaran di dalam kelas. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.